Di zaman modern seperti sekarang, banyak yang berpikir, semakin maju ilmu pengetahuan, semakin tidak perlu kita percaya Tuhan. Tapi, faktanya justru sebaliknya. Banyak ilmuwan hebat, bahkan di era paling maju sekalipun, tetap percaya pada keberadaan Tuhan. Lalu kenapa? Apa yang mereka lihat yang mungkin belum kita sadari? Mari kita mulai dari nama besar seperti Albert Einstein. Walaupun ia tidak beragama dalam pengertian konvensional, Einstein percaya pada keberadaan kekuatan yang melampaui akal manusia. Ia menyebutnya sebagai Tuhan Allah Spinoza, Tuhan yang tampak dalam hukum-hukum alam yang elegan dan tertib. Einstein berkata, semakin aku mendalami ilmu pengetahuan, semakin aku percaya akan adanya kekuatan yang lebih tinggi. Baginya, alam semesta bukanlah hasil dari kebetulan, melainkan sistem yang rapi dan masuk akal. Sebuah bukti bahwa ada sesuatu yang mengaturnya. Lalu kita lihat Isaac Newton, bapak fisika klasik. Newton adalah seorang Kristen yang taat. Ia percaya bahwa hukum-hukum alam yang ia temukan adalah bagian dari desain Tuhan. Bahkan, sebagian besar tulisannya bukan soal fisika, tapi teologi. Ia menulis lebih dari 1 juta kata tentang Alkitab dan keimanan. Baginya, menemukan hukum gravitasi bukan berarti menggantikan Tuhan, tapi justru membuktikan betapa agungnya penciptaannya. Berikutnya ada Francis Collins, ilmuwan yang memimpin Human Genome Project, proyek besar yang berhasil memetakan seluruh gen manusia. Collins adalah seorang Kristen yang menemukan keyakinannya setelah membaca karya C.S. Lewis, Mere Christianity. Ia mengatakan bahwa memahami DNA manusia, yang terdiri dari lebih dari 3 miliar huruf genetika, membuatnya sadar bahwa ada rancangan yang luar biasa rumit dan indah dalam kehidupan manusia. Bagi saya, katanya, peta genetik manusia adalah bahasa Tuhan. Tak berhenti di sana, kita juga punya Werner Heisenberg, pencetus prinsip ketidakpastian dalam mekanika kuantum. Ia pernah berkata, langkah pertama dalam ilmu alam akan membawa Anda pada ateisme, tetapi pada akhir perjalanan, Anda akan menemukan Tuhan. Pernyataannya mencerminkan pandangan banyak ilmuwan, bahwa semakin dalam mereka menyelam dalam sains, semakin mereka menemukan keajaiban yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika manusia. Arthur Compton, pemenang Nobel di bidang fisika, juga mengungkapkan hal serupa. Bagi saya, iman kepada Tuhan bukanlah bertentangan dengan logika ilmiah. Justru, itulah logika tertinggi ketika kita melihat keteraturan dan keindahan semesta. Dan jangan lupa, Georges Lemaitre, seorang imam Katolik dan fisikawan Belgia, dia adalah tokoh utama di balik teori Big Bang. Ya, teori asal-muasal alam semesta yang banyak dipakai para ateis untuk menolak Tuhan, justru pertama kali diajukan oleh seorang yang percaya Tuhan. Bagi Lemaitre, Big Bang bukanlah argumen melawan Tuhan, tapi bukti bahwa semesta punya awal, dan di balik setiap awal, pasti ada sebab. Sains itu luar biasa. Ia telah membawa kita ke bulan, menemukan vaksin, menjelaskan teori relativitas dan memetakan genom manusia. Sains bisa menjawab bagaimana sesuatu terjadi, bagaimana hujan terbentuk lewat siklus air, bagaimana bintang lahir dari kumpulan gas dan gravitasi, bagaimana tubuh memilih, merenung. Mari kita Kesadaran bahas bukan lagi sekadar tentang energi aktivitas awal otak, yang diterima otak ia adalah manusia. pengalaman. Dan Otak itu memanfaatkan energi belum bisa dijelaskan pertamanya oleh untuk sains sepenuhnya. mengaktifkan seluruh jaringan Apa tujuan organ, hidup ini? sekaligus Sains dimanfaatkan bisa sebagai menjelaskan sinyal. bagaimana manusia berevolusi. Tapi, kenapa kita bertanya soal makna hidup? Kenapa kita punya dorongan untuk mencari kebenaran, keadilan, dan keindahan? Mengapa ada sesuatu dan bukan ketiadaan sama sekali? Dari mana asal-muasal ada? Bahkan sebelum Big Bang, kenapa ada energi, hukum alam, atau ruang untuk meledak? Inilah yang membuat banyak ilmuwan berhenti sejenak dan berpikir, apakah mungkin semua ini hanya kebetulan? Hukum alam yang sempurna, kesadaran yang unik, dan alam semesta yang mendukung kehidupan? Kebanyakan dari mereka menyadari, sains bisa menjelaskan proses, tapi tidak bisa menjelaskan makna.
Sains bisa membaca ciptaan, tapi tidak bisa menjawab siapa pencipta. Seperti kata John Lennox, profesor matematika di Oxford, mempercayai bahwa alam semesta ini muncul secara kebetulan adalah seperti percaya bahwa kamus muncul dari ledakan di toko percetakan. Dan di titik inilah iman dan filsafat mulai berbicara. Bukan untuk menyaingi sains, tapi untuk melengkapi pemahaman kita sebagai manusia. Alam semesta kita berjalan dengan keteraturan yang luar biasa. Gravitasi, kecepatan cahaya, gaya elektromagnetik, konstanta Planck, semuanya memiliki nilai yang tepat. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, pas. Tepat di angka yang memungkinkan bintang bersinar, planet terbentuk dan kehidupan muncul. Ambil satu contoh saja, gaya gravitasi. Kalau kekuatannya sedikit lebih lemah, bintang tidak akan terbentuk. Kalau sedikit lebih kuat, alam semesta akan runtuh ke dalam dirinya sendiri. Perbedaan sepersekian persen saja bisa membuat kehidupan mustahil. Hal yang sama berlaku untuk konstanta fisika lainnya. Fine-tuning, begitu para ilmuwan menyebutnya. Alam semesta ini tersetel dengan begitu halus seperti piano yang nadanya disetel sempurna untuk menghasilkan musik. Pertanyaannya, siapa yang menyetel? Bayangkan kamu menemukan sebuah jam tangan yang kompleks di tengah hutan. Ada roda gigi yang saling terhubung, jarum yang bergerak tepat waktu. Apakah kamu akan berkata, "Ah, ini pasti terbentuk sendiri selama jutaan tahun oleh angin dan hujan"? Tentu tidak. Kamu tahu, dari keteraturannya, bahwa ada pembuat di baliknya. Begitu juga dengan alam semesta ini. Kalau kamu melihat lukisan yang indah, kamu langsung tahu, ada pelukis. Kalau kamu melihat program komputer dengan jutaan baris kode rumit, kamu tahu, ada programmer. Maka jika kamu melihat alam semesta yang jauh lebih kompleks, presisi dan indah, apakah masuk akal jika kamu berkata, semua ini muncul sendiri, tanpa siapapun yang merancangnya? Inilah mengapa banyak ilmuwan mulai terbuka pada gagasan bahwa ada perancang cerdas, intelligent designer. Bukan karena mereka menyerah pada sains, tapi justru karena sains membawa mereka sampai ke tepi pemahaman, dan di ujung itu mereka melihat sesuatu yang lebih besar. Seperti kata Paul Davies, fisikawan dan kosmolog, seolah-olah alam semesta tahu kita akan datang. Atau kata Fred Hoyle, astronom terkenal, kesimpulan yang paling masuk akal adalah bahwa hukum-hukum fisika ini dirancang dengan cermat, karena kebetulan semata tidak cukup menjelaskan. Jadi percaya pada Tuhan bukan berarti menolak sains. Justru banyak ilmuwan percaya bahwa semakin dalam kita memahami ciptaan, semakin kita mengenal penciptanya. Iman dan ilmu bisa berjalan bersama. Ilmu memberi kita pengetahuan, iman memberi kita makna. Sekarang pertanyaannya kembali ke kita. Apakah mungkin semua ini hanya kebetulan? Atau kita memang sedang hidup dalam ciptaan yang dirancang dengan sangat cermat? Sains bisa membuka mata, tapi iman membuka hati.